Hari itu seperti hari biasa. Bapak Anton, seorang pria dengan gaya hidup kurang aktif, sedang berjalan santai di dalam mall. Namun, tanpa disadari, tanda-tanda awal serangan jantung mulai muncul. Sedikit rasa tidak nyaman di dadanya mulai dirasakan. Tiba-tiba, rasa nyeri di dada kirinya semakin parah. Ini adalah serangan jantung, kondisi yang bisa mengancam nyawa jika tidak segera ditangani. Jika tidak ditangani, serangan jantung dapat memicu komplikasi serius seperti stroke. Apakah Bapak Anton akan baik-baik saja? Dan apa itu serangan jantung sebenarnya? Mari kita belajar sama-sama. Ini pembuluh darah kamu. Di dalamnya terdapat darah yang membawa nutrisi dan oksigen yang diperlukan tubuh kamu. Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi pada pembuluh darah jika mengalami serangan jantung. Seseorang dapat mengalami serangan jantung karena pembuluh darah jantungnya tersumbat. Penyumbatannya ini biasanya disebabkan oleh tumpukan lemak atau biasa disebut plak. Oleh karena pembuluh darah yang tersumbat, jantung tidak dapat menerima oksigen dan nutrisi sehingga mulai mati. Oleh karena itu, mari kita kenali gejala yang harus kita waspadai, yaitu nyeri dada seperti ditimpa gajah yang menjalar, sesak napas, mual, atau pusing. Kalian harus mengenali tanda-tanda ini untuk bisa mencegah terjadinya kesacatan bahkan kematian. Lantas, tindakan apa yang harus kita lakukan ketika melihat seseorang jatuh terkena serangan jantung? Yang terpenting, segera hubungi layanan darurat pada nomor 119 untuk menghubungi ambulans. Biarkan orang tersebut duduk dan istirahat. Jika orang tersebut jatuh pingsan, segera periksa apakah orang tersebut memiliki nadi dan pernapasan. Jika tidak ada, maka segera lakukan kompresi dada. Hal ini dapat menyelamatkan orang tersebut. Serangan jantung sangat berbahaya dan dapat menyebabkan masalah lanjutan, seperti diantaranya salah satu masalah lanjutan paling berbahaya adalah stroke. Saat terjadi serangan jantung, bisa terbentuk namanya gumpalan darah. Gumpalan darah ini dapat keluar dari jantung dan menuju otak. Saat di otak, gumpalan darah ini akan menyumbat otak dan otak tidak dapat menerima aliran darah, sehingga sel otak pun mulai mati. Bisa terbayangkan seberapa bahayanya stroke ini? Jadi, bagaimana kita bisa mengenali orang yang mengalami stroke? Ingatlah FAS, yaitu F, face, salah satu sisi wajah mulai mencong, A, arms, salah satu lengan lemah saat diangkat, S, speech, sulit berbicara atau ucapan tidak jelas, T, time, segera minta bantuan medis. Jadi, apa yang harus kita lakukan jika seseorang mengalami stroke? Pertama, segera hubungi darurat pada nomor 119 untuk mendapatkan ambulans. Kedua, posisikan kepala penderita lebih tinggi dan jangan memberikan makanan atau minuman agar penderita tidak tersedak. Ketiga, jika penderita jatuh pingsan, segera periksa nadi dan pernapasannya. Jika tidak ada, maka segera lakukan kompresi dada. Untungnya, serangan jantung dan stroke mempunyai pencegahan yang sama. Masalah utama dari serangan jantung dan stroke berasal dari gaya hidup yang tidak sehat. Mari kita belajar pencegahannya bersama-sama. Konsumsi makanan tinggi lemak dan kolesterol dapat meningkatkan resiko serangan jantung dan stroke. Sementara, makanan rendah lemak dan kolesterol dapat membantu mencegahnya. Beberapa makanan yang baik untuk dikonsumsi merupakan biji-bijian, ikan yang kaya omega 3 seperti tuna dan salmon, dan sayuran. Selain itu, kalian juga harus membatasi konsumsi garam dan junk food atau jajanan tidak sehat. Selain dari pola makan, olahraga juga penting untuk pencegahan. Olahraga yang pertama dilakukan adalah olahraga aerobik. Olahraga ini meliputi jogging, bersepeda, berenang, dan serupanya. Olahraga ini dianjurkan untuk dilakukan selama 150 menit per minggu dan dapat dibagi dalam beberapa hari. Contohnya, 30 menit selama 5 hari dalam seminggu. Selain olahraga aerobik, olahraga angkat beban juga dianjurkan untuk dilakukan setidaknya 2 kali dalam 1 minggu. Teman-teman juga dianjurkan untuk melakukan latihan beban untuk semua kelompok otot besar, yaitu kaki, pinggul, punggung, perut, dada, bahu, dan lengan. Sekarang kalian semua sudah belajar tentang serangan jantung dan stroke, dan siap untuk mencegah dan menanganinya.
Luar biasa bukan? Pak Anton di sini tentu saja merasa luar biasa. Setelah belajar mengenai serangan jantung dan stroke, ia telah menurunkan resikonya untuk mengalami serangan jantung atau stroke ke depan.